Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adzhabana khazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'mil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya dari Purwanto akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan Islam di Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini terbentuk setelah Bani Umayyah. Setelah Nabi wafat, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian setelah itu dilanjutkan kekhalifahan oleh Bani Umayyah. Lalu setelah Bani Umayyah ini dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini merasa lebih berhak terhadap kekhalifahan Islam. Sehingga Bani Abbasiyah ini merebut kekhalifahan dari Bani Umayyah yang sebelumnya berkuasa itu dengan cara mengadakan pemberontakan melawan Bani Umayyah. Bani Abbasiyah sendiri ini diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib bin Syam. Kemudian di masa kekhalifahan yang terakhir dari Bani Umayyah, yaitu ketika dipimpin oleh Marwan sebagai khalifahnya ini, orang-orang Abbasiyah ini melakukan pemberontakan sehingga berhasil membunuh Marwan selaku khalifah waktu itu dan mengambil kekhalifahan di tahun 750 Masehi itu. Lalu Abul Abbas mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah yang pertama dari dinasti Abbasiyah ini. Beliau diberi gelar atau julukan As-Sofah. Dan sebelum wafatnya, setelah beliau menjadi khalifah selama kurang lebih 4 tahun, beliau mengangkat saudaranya yang bernama Abu Ja'far dengan gelar Al-Mansur. Ini nanti berkuasa selama kurang lebih 22 tahunan, 754 sampai 775. Dan di masa kekhalifahan Al-Mansur ini, masa kekuasaan ini berhasil mencapai kejayaan dan juga kemegahan yang tidak tertandingi di abad pertengahan, kecuali oleh Konstantinopel. Sebelum Al-Mansur wafat, beliau sempat membangun istana Qasr al-Khuld, istana keabadian, yang di situ dibangun kebun-kebun ditata menandingi kebun di surga. Al-Mansur wafat pada 7 Oktober 775 Masehi di dekat Mekah dalam perjalanan akan melaksanakan ibadah haji. Lalu 100 liang kubur digali di dekat kota suci itu dan beliau dimakamkan di sebuah tempat yang tidak bisa dilacak. Jadi tujuannya agar makamnya itu tidak ditemukan, tidak digali kembali oleh musuh. Lalu Al-Mansur mewariskan tahtanya kepada anaknya yang bernama Al-Mahdi. Di masa Al-Mahdi ini perekonomian mulai membaik. Dibangun irigasi-irigasi sehingga dengan adanya irigasi itu pertanian-pertanian meningkat. Mulai dari gandum, beras, kurma, dan lain sebagainya, hasil panenan meningkat. Begitu pula dengan pertambangan juga bertambah. Kemudian khalifah pertama yang mengumandangkan perang suci melawan Bizantium ini waktu itu ya khalifah Al-Mahdi ini. Beliau mengutus anaknya yang bernama Harun untuk mengadakan perang melawan Bizantium, dan
berhasil dalam perang melawan Bizantium itu. Lalu selama ekspedisi ini ayahnya atau Al-Mahdi ini memberi gelar kepada Harun dengan gelar Ar-Rasyid, artinya pengikut jalan yang lurus. Setelah beliau Al-Mahdi wafat, digantikan oleh Al-Hadi berdasarkan wasiat dari Al-Mahdi ini. Namun kekhalifahan tersebut hanya berjalan sekitar 1 tahun, lalu digantikan oleh Harun al-Rasyid. Di masa kekhalifahan Harun al-Rasyid inilah masyarakat hidup cukup mewah, sampai digambarkan dalam hikayat 1001 malam itu. Kekayaan yang banyak dipergunakan oleh Khalifah Harun al-Rasyid ini untuk kepentingan-kepentingan sosial, pendirian rumah sakit, pendidikan dokter. Sampai di Baghdad waktu itu telah memiliki 800 dokter. Selain itu, Harun al-Rasyid juga melakukan atau mendirikan pemandian-pemandian umum. Titik tertinggi yang pernah dicapai pada waktu dinasti Abbasiyah berkuasa yaitu dengan menguasai Rokoh, tempat di tepi sungai Efrat, Asia Kecil, dan juga Heraklea dan Tina pada tahun 806. Di waktu itu, di waktu kekhalifahan Harun al-Rasyid ini, Baghdad muncul menjadi pusat dunia dan juga tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Kemudian terkait dengan pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Ini gerakan kebangkitan intelektual ditandai dengan proyek penerjemahan karya-karya yang berbahasa Persia, Sanskerta, Suriah, dan terutama yang berbahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan juga perpustakaan yaitu Baitul Hikmah, dan terbentuknya madhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Dari masa Bani Abbasiyah di kekhalifahan Harun al-Rasyid ini mengadakan gerakan penerjemahan besar-besaran, menerjemahkan manuskrip-manuskrip yang berbahasa selain bahasa Arab, Yunani, Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan melibatkan banyak kalangan, mulai dari pendeta Kristen, orang-orang yang memang berkompeten bisa dalam menerjemahkan itu, semuanya diajak ikut andil dalam menerjemahkan manuskrip-manuskrip tersebut, diubah ke bahasa-bahasa Arab. Namun ada juga yang harus dirubah ke dalam bahasa Syria dulu, baru ke bahasa Arab, karena memang waktu itu ada penerjemah dari para pendeta Kristen Syria, sehingga dari bahasa asalnya itu diubah dulu ke dalam bahasa Syria, kemudian berikutnya dilanjutkan diubah ke dalam bahasa Arab tersebut. Pada masa Harun al-Rasyid ini banyak tokoh-tokoh terkenal. Di antaranya ada Yahya bin Musawaih yang menerjemahkan manuskrip tentang kedokteran. Di masa Al-Makmun ini ada Hunayn bin Ishaq. Kemudian Makmun mengangkat menjadi pengawas perpustakaan akademinya dan bertugas menerjemahkan karya-karya ilmiah, dibantu oleh anaknya Ishaq dan keponakannya Hubeish bin Al-Hasan yang telah ia latih. Seperti dalam menerjemahkan Hermeneutika karya Aristoteles, Hunayn ini menerjemahkan bahasa Yunani ke bahasa Suriah. Kemudian Ishaq yang melanjutkan ke dalam bahasa Arab, karena memang keahliannya itu dalam bahasa Arab. Jadi ada kerjasama. Selanjutnya menjadi penerjemah terbesar karya Aristoteles. Di waktu itu
juga banyak dokter yang telah diluluskan, diberi ijazah, diberi sertifikat. Memang dokter-dokter yang di situ memberikan pelayanan yang memuaskan. Dan di waktu itu penerjemahan buku-buku ini, manuskrip-manuskrip ini berhasil menerjemahkan cukup banyak buku-buku, mulai dari yang ilmu kedokteran, matematika, optika, geografi, fisika, dan lain sebagainya. Ini banyak diterjemahkan di waktu itu. Kemudian yang kedua, aktivitas kreatif, karya-karya orisinil. Pada bidang kedokteran, beberapa tokoh muncul seperti ada Ali bin Sahel Roban at-Tobari di pertengahan abad ke-9. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi, Ali bin Abbas, dan juga ada Ibnu Sina. Ini yang cukup kita kenal sampai sekarang, yang cukup terkenal. Dalam perkembangan filsafat Islam, peneliti Muslim memahami bahwa falsafah merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya. Sejauh hal ini bisa dipahami oleh pikiran manusia. Filsafat dan kedokteran Yunani senyatanya ilmu yang dimiliki oleh orang Barat, dan orang Arab percaya bahwa Al-Quran dan teologi adalah rangkuman hukum dan pengalaman agama. Karenanya kontribusi filsafat dan agama di satu sisi dan di antara filsafat dan kedokteran di sisi lain menjadi tren keilmuan saat itu. Al-Kindi, sistem pemikiran beraliran ekletisisme, menggunakan pola neoplatonis untuk menggabungkan pemikiran Plato dan Aristoteles serta menjadikan matematika neo-Pythagorean sebagai landasan semua ilmu. Lalu Al-Farabi, sistem filsafatnya merupakan campuran antara Platonisme, Aristotelianisme, dan mistisisme, sedangkan Ibnu Sina mengadopsi pemikiran Al-Farabi. Namun ia seorang pemikir yang sanggup menyatukan berbagai kebijaksanaan Yunani dengan pemikirannya sendiri, terutama pemikiran Philo yang dapat ia selarakan dengan ajaran Islam. Fenomena lain yang perlu dikemukakan di sini yang turut mewarnai pergerakan filsafat dalam Islam adalah munculnya satu kelompok persaudaraan Sufi di pertengahan abad ke-4 Hijriah atau sekitar tahun 970 Masehi. Pada kajian astronomi dan matematika tahun 771, seorang pengembara India memperkenalkan naskah astronomi ke Baghdad yang berjudul Siddhanta, bahasa Arabnya Sindin. Kemudian diterjemahkan oleh Muhammad ibnu Ibrahim Al-Fazari atas perintah Al-Mansur yang kemudian menjadi astronom Islam pertama. Dengan demikian Islam juga memberi rangsangan penting untuk mempelajari astronomi sebagai cara untuk menetapkan arah sholat menghadap kiblat. Perkembangan di bidang kimia ada memperkenalkan tradisi penelitian objektif, sebuah perbaikan penting terhadap tradisi pemikiran spekulatif orang Yunani. Kemudian pada bidang geografi dan kajian historiografi dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri, dilanjutkan. Kajian teologi adalah aktivitas intelektual yang muncul dari kecenderungan orang Arab sebagai orang Arab dan sebagai Muslim. Ilmu pengetahuan paling penting yang muncul adalah teologi, hadis, fikih, filologi, dan linguistik. Di abad ketiga Hijriah disaksikan penyusunan kitab hadis yang saat ini menjadi kitab hadis standar. Yang paling otoritatif adalah yang dihimpun oleh Muhammad bin Ismail al-Bukhari dengan kitab Sahih Bukharinya di tahun 810 sampai 870 yang menjadi as-sahihul kitab ba'dal Quran, kitab tersahih setelah Al-Quran ya. Sahih Bukhari ini di urutan yang pertama
lalu diikuti oleh Muslim bin Al-Hajjaj dengan Sahih Muslimnya di tahun wafat tahun 875. Kitab Sahih yang kedua setelah Bukhari adalah Sahih Muslim ini. Dilanjutkan dengan Sunan, ada Sunan Abu Dawud dari Basrah, ada Jami' At-Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, dan juga Sunan An-Nasa'i yang biasa kita kenal dengan kitab Kutubus Sittah sebagai rujukan umat Islam, ulama-ulama yang ada di dunia ini dengan 6 kitab Kutubus Sittah ini. Kemudian yang ketiga yaitu membangun Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini adalah perpustakaan yang juga di situ berfungsi untuk pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Langkah dari Khalifah Al-Maknun membentuk lembaga Baitul Hikmah tahun 832 Masehi dengan tujuan untuk mendorong atau memasukkan hal-hal yang positif dari kebudayaan Yunani ke dalam pengetahuan, khususnya wilayah filsafat Islam. Deskripsi institusi Baitul Hikmah dapat diurai. Yang pertama, nilai-nilai kebebasan berekspresi, keterbukaan, toleransi, dan kesetaraan dapat dijumpai pada proses pengumpulan manuskrip-manuskrip dan penerjemahan buku-buku sains dari Yunani. Yang kedua adalah perbedaan etnik kultural dan agama bukan halangan dalam melakukan penerjemahan. Para penerjemah tersebut diantaranya ada Abu Sa'al Fazl bin Naubah berkebangsaan Persia, ada Alan As-Su'ubi dari berkebangsaan Persia, Yuhanna atau Yahya bin Musawayh berkebangsaan Syria, dan lain sebagainya itu. Berkembangnya ilmu pengetahuan ini menjadi tonggak puncak peradaban Islam karena diantaranya institusi pendidikan Islam yang ada telah menerapkan konsep pendidikan berbasis multikultural. Sistem pendidikan pada masa Bani Abbasiyah, tahap pertama di awal abad ke-7 sampai dengan abad ke-10, perkembangan secara alamiah disebut juga sebagai sistem pendidikan khos Arabia. Tahap kedua di abad ke-11, kegiatan pendidikan dan pengajaran diatur oleh pemerintah dan pada masa itu sudah dipengaruhi unsur non-Arab. Umat Islam pada masa Bani Abbasiyah dalam sejarahnya memperlihatkan tentang pentingnya pendidikan. Hal ini dapat ditelusuri dari beberapa catatan sejarah. Lalu lembaga dan institusi pendidikan di masa Bani Abbasiyah, yaitu mulai dari lembaga pendidikan sebelum madrasah, ini pendidikan ini, institusi ini yaitu mulai dari maktab atau kutah, ada halakoh, majelis, masjid, khon atau khan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah madrasah. Jadi pada masa Abbasiyah, sekolah-sekolah ini terjadi dari beberapa tingkat. Ada sekolah rendah, namanya kutah, tempat belajar untuk anak-anak, mungkin kalau saat ini ya SD lah. Tingkat sekolah menengah yaitu di masjid dan majelis sastra dan ilmu pengetahuan sebagai sambungan pelajaran dari kutah, mungkin tingkat selanjutnya SMP atau SMA, kemudian tingkat perguruan tinggi. Tujuan pendidikan di masa Bani Abbasiyah yaitu tujuan keagamaan dan juga akhlak, tujuan kemasyarakatan, cinta akan ilmu pengetahuan, tujuan kebendaan. Pendidikan pada masa Bani Abbasiyah, karakter pendidikan yang tergambar pada pendidikan ideal yang diinginkan bangsawan Arab bisa kita lihat dari perintah Al-Rasyid, dari Harun Al-Rasyid kepada guru pribadi anaknya yang bernama Al-Amin. Beliau memerintahkan kepada guru dari anaknya, jangan bersikap terlampau keras hingga membahayakan pikiran dan tubuhnya, dan jangan terlalu lemah hingga ia bermalas-malasan dan akhirnya tenggelam dalam kemalasan. Bimbinglah sesuai dengan kemampuanmu dengan cara-cara yang baik dan lembut, tetapi jangan ragu untuk bersikap keras dan tegas ketika ia tidak memperhatikan atau mengabaikan. Lalu peserta didik di masa Bani Abbasiyah, Al-Zarnuji dalam karyanya tentang pendidikan yang menulis satu bagian khusus tentang kewajiban bagi seorang murid untuk menghormati gurunya. Ia mengutip
ungkapan Ali, aku adalah budak dari orang yang mengajariku meski hanya satu huruf. Ana abatuman alamani walau harfan. Saya itu adalah budak dari seorang yang mengajariku meskipun itu hanya satu huruf saja. Di tingkat dasar, murid-murid terbaik di sekolah akan mendapatkan kehormatan untuk mengikuti parade, menaiki seekor onta, menyusuri jalan di kota, dan lain sebagainya. Kemudian anak perempuan juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Gambaran peserta didik dapat dilihat dari segi aktivitas sehari-hari. Dalam proses mendapatkan ilmu, ada aktivitas belajar langsung dari syekh, berdebat sebagai latihan intelektual, ada rihlah ilmiah, menerjemahkan buku manuskrip, ada menulis buku. Lalu kurikulum dan materi pendidikan di masa Bani Abbasiyah, yang pertama adalah kurikulum tingkat dasar dan yang terdiri dari membaca, menulis, tata bahasa, hadis, dan lain sebagainya. Kemudian institusi Kuta sebagai pendidikan tingkat dasar dengan kurikulum utamanya adalah Al-Quran, keterampilan baca tulis, tata bahasa Arab, kisah-kisah para nabi, khususnya hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Kurikulum pendidikan tinggi pada fase ini, kurikulum ini dan materi pelajaran adalah untuk mempersiapkan diri, untuk memperdalam masalah agama, menyiapkan dan juga mempertahankannya. Akan tetapi bukan berarti pada saat itu yang diajarkan melulu urusan agama, karena ilmu yang erat kaitannya dengan agama seperti bahasa, sejarah, tafsir, dan hadis juga diajarkan. Metode pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Metode pendidikan yang digunakan itu ada 3, yaitu lesan, hafalan, dan juga tulisan. Proses pembelajaran untuk pendidikan tingkat tinggi pada masa itu dapat dibidik dan dari proses pengajaran pada madrasah nizamiyah yang berjalan dengan cara para guru berdiri di depan kelas menyajikan materi-materi kuliah, sementara para siswa mendengarkan di atas meja-meja kecil yang disediakannya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan diskusi antara guru dan siswa mengenai materi yang telah disajikan dalam suasana semangat keilmuan yang tinggi. Lalu pembiayaan dan sarpras pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Sumber dananya yang paling lazim untuk pembangunan madrasah ya dari lembaga wakaf, sebuah cara tradisional dalam Islam untuk mendukung lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, menyumbangkan materi atau zakat yang diperuntukkan bagi para mustahik dan bagi pengembangan Islam merupakan bagian dari rukun Islam. Demikian halnya dalam pengembangan madrasah, Wazir Nizam Al-Mulk menyediakan dana wakaf untuk membiayai mudaris, imam, dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan fasilitas. Implikasi pendidikan pada masa Bani Abbasiyah dalam konteks pendidikan kontemporer. Sistem pendidikan Islam klasik berkembang menjadi peradaban dan tonggak puncak kejayaan Islam, disebabkan oleh banyak faktor, antara lain sistem pendidikan yang diterapkan menggunakan konsep multikultural. Nilai-nilai yang dikembangkan adalah semangat toleransi, keterbukaan, kesederajatan, kebebasan, keadilan, keragaman, demokrasi. Dan pesatnya peradaban ilmu, pengetahuan didukung oleh pendidik yang memiliki visi dan misi berbasis kultural, mengantarkan lembaga pendidikan di masa itu menjadi universitas internasional. Kehidupan peserta didik pada masa Abbasiyah, khususnya pada masa Al-Ma'mun, ditandai dengan integrasi dimensi ilmiah dan rohaniyah. Kemajuan didorong oleh kehidupan yang kreatif, tekun, kritis, dan imajinatif. Kepopuleran seorang tokoh disebabkan oleh karya-karya nyata dan jasa para murid berikut yang mencintai karya-karya gurunya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan sejarah pendidikan Islam di masa Bani Abbasiyah, yang mana di masa Bani Abbasiyah ini termasuk Islam mencapai puncak kejayaan, sehingga
sampai saat ini Islam berkembang sampai ke Indonesia ini, ya termasuk peran-peran dari para pendahulu-pendahulu kita, dari para orang-orang Islam yang berjuang di masa-masa itu, sampai Islam bisa tersebar kemana-mana. Sampai sekarang pendidikan Islam banyak di mana-mana, fakultas-fakultas, universitas-universitas, tempat menuntut ilmu bagi orang-orang Islam untuk mendalami ilmu agama ini tersebar di mana-mana. Semua tak lepas dari para pendahulu-pendahulu kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Banyak kurang atau banyak salahnya atau tutur kata yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.